Shalom Aleichem, salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari pelayan distrik Majelis HKBP Cibinong mengucapkan kepada kita semua selamat hari Minggu. Sebelum kita memulai ibadah kita, marilah kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Amin. Hurian itu hatta namar pungudo hita muse sadarion lahu mamuji dot pasangapon tuhatai marhite parmingguon di minggu patuluhon dung trinitatis. Tuhatta debata si tolu sadaido natoktong mamasu-masu ganub ripe aka nasai marsihohot tu ibana. Pinuji ma debata si tolu sadai nasai toktong mamasu-masu hami di parsaripion hami. Marhite topik ni minggutta sadarion ditogi hodohita asa pajongjong bagas namartua tar pajongjong hita doi molo takas hita marpongoloyon tutu hatta jala saimian hita di holong ni roha ni debata. Inuji ma debata si tolu sadai nasai toktong mamasu-masu hami di parsaripion hami. Atong kapasada marohata lama muji tuhatta si tolu sadai marede mahita sian buku ED HKBP nomor 574 ayat sada dohot ayat 2. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, berikanlah bagi kami iman yang benar, yang tumbuh dan kuat. Berikanlah bagi kami kasih yang setia, mencintai Tuhan dan manusia. Berikanlah bagi kami pengharapan yang hidup, supaya kami bersuka cita melakukan kehendak-Mu. Dengarkanlah doa kami ini di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus,
Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 117 ayat 4. Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada minggu ketiga setelah Trinitatis ini tertulis dalam 1 Petrus 5 ayat 5, demikian bunyinya. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 686 ayat 2 dan 3. Potima dosata tu adopan ni debata martangyang mahita. Ale Tuhan debata pargogo naso hatu dosan para si rohan na sumurong amani Tuhan Yesus Kristus si Pangulo hami. Hami halak pardosa na dangolon ro tujolo ni habangsa habadiom mi manopot jala manganggukon dosa nami. Maca jojor huharsai hami ho marhite-hite pikiran dohot hata dohot pambayanan nami narwai. Dang huhaholongi hami ho
sian nasa rohanami, dohot nasa ate-ate nami, dohot nasa toddi nami, dohot nasa gogo nami. Nang dongan nami, dang dosod diri nami hubek kami. Dibaheni, tamado rimasammu, jala uhumammu hami tuhamatean, saleleng nileleng nai. Ya Tuhan Allah Bapa kami, kasihanilah kami, ajarlah kami melakukan yang sesuai dengan maksud-Mu. Ale Tuhan debata amanami, di partikian na parpudion, jod-jod do gabe moru aka holong ni roha di hami. Sipata juking do parangenami maradopon aka dongan sabagas nami. Akka ianak koppe ditongani bagas, torop naso panguloibe diajar ni na torasna. Ale Tuhan, sasi maroham marnida hami halak na dangolon. Ya Tuhan Allah Bapa kami, kasihanilah kami, tuntunlah kami untuk taat dengan tulus hati, karena takut akan Tuhan. Ale Tuhan, hobar tu ajuran ni pamarentah nami, masuhan nami ma new normal life. Asamulak kami musi mangula akka si ulon nami. Huboto kami dang murai ulahonon nami. Gariada ikon lam jamod do kami, asa unang manusai virus corona itu kami ganup marsada-sada. Ale Tuhan, saya patubu maholong ni roha sama kami. Asa masih sosowan kami mangihutod sude protokol kesehatan. Unang paluas kami maroha diri. Alay, saya maroha na torang mahamion sa luhut na di parngulon nami. Ya Tuhan Allah kami, kasihanilah kami, dan mampukanlah kami dan rumah tangga kami selalu berperilaku dalam kasih-Mu. Alay nama purus mahamin waing tua siniroham nagudangi, mangido siyan nasa roha nami hasesani dosa nami salutna. Say urupi mahami paubahon roha nami, ala ni Tuhan Yesus Kristus, anak haholongan ni roham, si pangulu hami, dohot ala ni guarmu nabadiyai. Ale Tuhan, saya si marohab di hami, halak nadangolon. Amen. Tabigi mabaga-baga ni dibata taringo tu hasesani dosatta. Molo tung adong manang ise namar dosa, adong do pangudiotta di amai. Ima Tuhan Yesus Kristus na tigor rohai. Jala ibana do pardengganan taringo tu dosatta. Alay dada holan taringo tu dosatta. Do taringo tu dosa ni saluhut portibion. Hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Mari mahita sian buku ED nomor 25 ayat 2.
Firman Tuhan yang menjadi epistel pada minggu ketiga setelah Trinitatis ini tertulis dalam kitab Kidung Agung pasal 8 ayat 5 sampai ayat yang ke-7. Marilah kita membaca secara responsoria. Siapakah dia yang muncul dari padang gurun, yang bersandar pada kekasihnya? Di bawah pohon apel kubangunkan engkau. Di sanalah ibumu telah mengandung engkau. Di sanalah ia mengandung dan melahirkan engkau. Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu. Karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigih seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta, sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta yang memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 443 ayat 1. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman di seluruh dunia kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Puji-pujian dari Kor Ama HKBP Cibinong dengan judul Patapak-tapak Huddul. Sadana narabe, darasa
pada tujuan terakhir. Menghadapi kasihan kita, nah tulus tusuk rohani, aku modal siang kita oke, narumiko molusi satu ino. Patah-patah kutun puli-puli pandoan sai somo hidope diuliari moro makirim motu Tuhani dame mahiro ami kosong iro anator budoi sibonis pangabodoi molo nasara berak kadongan mukasi waktu mengadoha mengadame batin kosmana ulang lopi darat susah sundun dope mata niari Yesus sepasai siani moro opatalu rohani hamonangan sogot jamani di surgoi Daderolan di parte si parte duhi di baulai lamot pakulingi hari kui tatabuni ondeai sadani muse di bandu sanai HKBP Cibinong, Minggu tanggal 28 Juni 2020. Pertama, nama minggu kita hari ini, minggu ketiga setelah Trinitatis dengan topik membangun keluarga bahagia. 2. Persembahan sudah kita tampung dengan membuka rekening sementara. Nomor rekening Bank BRI 0421 0104 1063 506 atas nama Parlin Silitonga atau Raymond Amri Pardede. 3. Preses Pelaksana Pendeta Resort
HKBP Cibinong menghimbau kepada segenap jemaat dan majelis serta semua pihak tanpa kecuali agar menciptakan kedamaian dan membangun semangat kebersamaan dalam kasih dan damai Kristus. Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka disebut anak-anak Allah. Demikian warta jemaat pada minggu kita hari ini. Marilah kita memuji Tuhan dari buku nyanyian HKBP nomor 159 ayat 1. Jemaat yang dikasihi Tuhan, buat seluruh majelis jemaat dan seluruh warga jemaat HKBP Resort Cibinong, saya berharap kita semua yang mendengarkan pelayanan live streaming ini berada dalam keadaan sehat, berada dalam keadaan sukacita dari Tuhan. Untuk itu, pertama sekali saya menyampaikan salam buat kita semua. Horas madihita saluhutna, salum. Jemaat Tuhan, marilah kita sejenak mendengarkan firman Tuhan pada ibadah minggu ketiga setelah Trinitatis hari ini. Sebelumnya marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan menjadi renungan buat kita pada ibadah minggu ini diambil dari kitab Kolose pasal 3 mulai dari ayat 18 hingga ayat 21. Saya akan bacakan. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, cita-cita untuk membangun keluarga yang bahagia adalah harapan seluruh umat Tuhan dimanapun. Semua umat manusia yang sudah berumah tangga pastilah punya rencana, pastilah punya cita-cita untuk membangun keluarga yang bahagia. Tetapi untuk mewujudkan keluarga yang bahagia bukanlah sesuatu yang mudah. Bukan semudah membalikkan tangan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan,
membangun rumah tangga yang bahagia sangat dibutuhkan topangan doa dari keluarga dan dari berbagai pihak. Membangun keluarga bahagia butuh pengorbanan waktu, butuh perjuangan, butuh pengorbanan yang sangat besar. Jemaat yang dikasihi Tuhan, itu sama halnya seperti sebuah kapal yang berlayar di tengah lautan yang bebas. Pastilah satu saat kapal itu akan mengalami gelombang yang besar, ombak yang besar. Demikianlah setiap rumah tangga. Pastilah ada saat-saat tertentu menghadapi guncangan, mengalami ombak yang besar. Lewat firman Tuhan yang kita dengarkan, Rasul Paulus menjelaskan berbagai nasihat rohani supaya terwujud keluarga yang bahagia. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, apakah tips, apakah nasihat rohani dari firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Paulus ke jemaat Kolose? Yang pertama, dia menasihatkan pada ayat 18, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Kebahagiaan rumah tangga rupanya pertama-tama dan yang utama ada pada setiap ibu rumah tangga. Berada di tangan istri di tengah-tengah rumah tangga. Itu sebabnya Paulus menasihatkan para ibu, para istri di tengah rumah tangga supaya tetap berlaku tunduk terhadap suaminya. Tetapi kata tunduk jangan diartikan sebagai takut. Sebab Paulus tidak menyebut, hai ibu-ibu haruslah kamu takut terhadap suamimu. Tidak seperti itu. Istilah Yunani yang dipakai oleh Paulus adalah disebut hupotasso. Seorang ibu, seorang istri, supaya dapat mewujudkan keluarga yang bahagia, dia harus memiliki karakter hupotasso. Hupotasso adalah seorang yang tetap setia, seorang yang tetap taat terhadap suami, seorang yang tetap menunjukkan sikap yang lemah lembut terhadap suaminya. Bahkan karakter hipotasso itu adalah seorang ibu, seorang istri yang selalu dalam keadaan apapun memberi semangat, memberi motivasi terhadap suaminya. Apapun yang terjadi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pernah di satu desa ada satu keluarga sederhana yang berprofesi sebagai petani. Dia menggarap sebidang tanah. Lalu dia menanami tanah yang dikerjakan itu dengan jagung. Tapi maklumlah hai bapak ibu, saudara-saudara, tidak semua yang kita kerjakan bisa berhasil. Ternyata jagung yang ditanam oleh si bapak gagal. Tidak menghasilkan apa-apa. Dia menceritakan pengalamannya terhadap istrinya. Dia katakan, jagung yang kita tanam di ladang kena hama, tidak menghasilkan apa-apa. Tapi karena istrinya memiliki karakter hupotasso,
Istrinya katakan, nggak apa-apa Pak. Mungkin Tuhan punya jalan yang lain. Tuhan punya rencana yang lain supaya kita diberkati. Mungkin jagung nggak cocok untuk lahan itu. Bapak tanamlah coba cabai. Lalu suaminya mendengarkan motivasi nasihat dari istrinya, dia menanam cabai. Dia rawat dengan baik dan sebaik mungkin. Dan ternyata jemaat yang dikasihi Tuhan, tanaman cabainya berhasil bagus. Tetapi saat panen jemaat yang dikasihi Tuhan, ternyata harga cabai anjlok. Lalu istrinya katakan, oh panen kita memang baik tapi harga cabai anjlok. Istrinya tetap kasih dorongan terhadap suaminya, enggak apa-apa Pak. Mungkin Tuhan enggak memberkati kita dari hasil cabai. Mungkin Tuhan akan memberkati kita dari tanaman yang lain. Bapak jangan putus asa. Istrinya tetap kasih motivasi. Dia katakan, tanamlah sayur mayur. Suaminya katakan, iya dah. Lalu dia tanam. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, hasil tanaman sayurnya melimpah. Bahkan bukan hanya melimpah, harga sayur mayur pun di pasar begitu tinggi. Sangat besar sukacita keluarga itu. Istrinya katakan, itulah Pak. Kita nggak diberkati lewat tanaman jagung. Kita tidak diberkati lewat tanaman cabai. Tetapi Tuhan memberkati keluarga kita lewat tanaman sayur mayur. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dari kisah itu kita dapat melihat bagaimana peran seorang ibu, seorang istri di tengah keluarga memberikan motivasi, dorongan terhadap suami supaya jangan pernah putus asa, jangan pernah mengeluh dalam pekerjaannya. Itulah yang disebut berkarakter hupotasso. Dia selalu memberikan semangat ke anggota keluarga, memberikan motivasi yang baik terhadap anggota keluarga, bahkan terhadap suaminya. Itulah yang disebut dengan istri harus tunduk. Tunduk bukan dalam arti subordinasi, atas bawah, tapi tunduk dalam arti hupotasso adalah seorang ibu rumah tangga harus tetap berjiwa besar, memberikan dorongan dalam keadaan apapun supaya keluarga itu memiliki keluarga yang bahagia. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tapi di sisi lain karakter hupotasso yang harus dimiliki oleh seluruh ibu, seluruh istri di tengah keluarga Kristen. Sebab karakter hupotasso itu juga mendorong seorang ibu rumah tangga tetap menghormati, tetap bersikap santun terhadap suaminya dalam keadaan apapun. Bukan hanya di saat ekonomi baik, di saat ekonomi keluarga sesulit apapun, di tengah kelemahan apapun, di tengah penderitaan apapun. Istri harus selalu memberikan semangat, dorongan terhadap suaminya. Ibu yang berkarakter hupotasso adalah dalam bahasa Batak disebut gabe ina parbahul-bahul nabolon. Boy gabe ina paramak tiarna sohea habalunon. Artinya, seorang ibu yang berkarakter hupotasso adalah seorang ibu rumah tangga yang suri teladan, yang tetap bersikap berkarakter lemah lembut, selalu mendoakan
selalu menasehati putra-putrinya dan seluruh anggota keluarganya supaya tetap berjalan di jalan Tuhan. Itulah yang pertama dinasihatkan oleh firman Tuhan pada ibadah kita ini untuk seluruh ibu di tengah keluarga Kristen, untuk seluruh istri di tengah keluarga Kristen supaya memiliki karakter hupotasso, memiliki karakter uduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, yang kedua, firman Tuhan mengingatkan secara khusus kepada suami, kepada kaum bapa. Apa yang difirmankan oleh Tuhan terhadap kaum bapa lewat nats ini. Pada ayat 19 dan 21, firman Tuhan berkata, "Hai suami-suami, kasihilah istrimu. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya." Paulus mengingatkan seluruh suami di tengah keluarga Kristen supaya tetap memiliki karakter kasih agape. Itu sebabnya dikatakan kasihilah istrimu. Kata kasih dipakai kata agape. Karakter kasih agape, bagaimanakah contohnya? Lewat firman Tuhan diceritakan kasih agape itu adalah kasih ilahi, kasih yang dari Allah, kasih yang sempurna, kasih yang rela berkorban dan yang tidak membeda-bedakan atau tidak pilih kasih. Kasih agape itu sifatnya mengayomi. Baik di tengah kekurangan, baik di tengah kelemahan, baik di tengah pergumulan dan penderitaan, dia selalu menunjukkan kasih dan terus berjuang semaksimal untuk melakukan yang terbaik di tengah keluarga, untuk mencari nafkah kebutuhan hidup keluarga. Itulah yang disebut kasih agape. Kasih tanpa pamrih. Kasih yang tidak mau dikalahkan oleh penderitaan apapun. Hai bapak-bapak, milikilah karakter agape. Kasih yang rela berkorban. Kasih yang memiliki perjuangan yang tangguh. Apabila dalam pengertian karakter kasih agape dimiliki oleh seluruh kaum bapa, pastilah akan tercipta dan terwujud damai di tengah keluarga. Sebab kasih agape itu, dia selalu menolong, dia selalu membantu keluarga tanpa membeda-bedakan. Dia selalu melakukan yang terbaik dalam keadaan apapun untuk keluarga. Dan bukan hanya untuk keluarga jemaat yang dikasihi Tuhan, tapi untuk semua. Bukan hanya untuk kepentingan kelompok, tapi untuk kepentingan baik untuk semua umat Tuhan. Itulah yang disebut karakter kasih agape. Kasih yang dari Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, yang terakhir, firman Tuhan menyapa untuk seluruh anak di tengah keluarga. Pada ayat 20 firman Tuhan berkata, "Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan." Rasul Paulus tegas menasihatkan firman Tuhan supaya seluruh anak di tengah keluarga
Kristen wajib menaati orang tuanya. Dalam arti tetap mengasihi, tetap bersikap santun, tetap berbuat baik, dan menaruh perhatian yang istimewa terhadap orang tuanya. Mengapa firman Tuhan menasihatkan supaya seluruh anak menghormati orang tua? Pertama, dalam nats disebutkan, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Indah di dalam Tuhan artinya itu sangat berkenan kepada Tuhan dan itu sangat menyukakan Tuhan. Alasan yang kedua, jika kita mengingat dasatitah yang kelima, firman Tuhan berkata, ada berkat umur panjang akan dianugerahkan Tuhan bagi setiap anak yang menghormati orang tuanya. Artinya, setiap anak yang menghormati orang tua ada berkat yang luar biasa, yang indah dari Tuhan. Dia akan dikaruniakan umur yang panjang. Martin Luther berkata, siapakah orang tua di tengah keluarga Kristen? Apakah cukup hanya sebatas ayah dan ibu yang melahirkan? Tidak, saudara-saudara, orang tua itu mencakup juga adalah seluruh orang yang lebih tua dari kita. Seluruh orang tua disebut, seluruh yang lebih tua, untuk itu mereka patut harus kita hormati. Jadi itu juga dikatakan dalam kitab Roma 13 ayat 9c, kita harus mengasihi semua manusia seperti diri kita sendiri. Artinya bukan hanya orang tua yang melahirkan kita, tapi seluruh umat yang lebih tua usianya dari kita, sepantasnya lah kita hormati. Semoga firman Tuhan menguatkan kita, memberikan kita hikmah untuk melakukan seturut firman-Nya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, anugerahilah seluruh umat-Mu kesehatan, kekuatan, dan hikmat, agar seluruh keluarga Kristen dapat menjadi keluarga bahagia Tuhan. Bila ada keluarga umat-Mu yang mengalami pergumulan, tolonglah ya Tuhan, supaya mereka juga mengalami jalan kasih-Mu. Jika mereka mengalami penderitaan sakit Tuhan, berkatilah mereka. Campur tanganlah dalam kehidupan pengobatan mereka, agar mereka beroleh pemulihan. Jika ada umat-Mu Tuhan belum memiliki momongan, berkarya dan campur tanganlah di tengah keluarga mereka, agar mereka juga di saat yang tepat beroleh sukacita. Bapa kami yang dalam surga, kami doakan juga Tuhan pembangunan gereja-Mu HKBP Resort Cibinong yang telah berjalan dengan baik. Berkati ya Tuhan, berkati tangan-tangan yang mengelurkan dananya untuk meneruskan pembangunan. Ada banyak yang kami mohon Tuhan, tapi semuanya kami sampaikan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bernyanyi dari buku ND HKBP nomor 160 ayat 1 dan seterusnya sambil mengumpulkan persembahan. Kasakormatan itu harta, mari demahita dan sambil kita mengumpulkan persembahan. Oh
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Horas Madihita di Sude Ruas Nuria di HKIP Resort Cibinong. Moliate.